yang sifatnya merefresh memori begitu ya, atau memberikan pemahaman dasar tentang maintenance task itu apa, maintenance system itu apa, dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas hal lain yang cakupannya lebih luas, ya, yaitu tentang aset manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mulai dengan mengambil slide. Saya yakin Anda sudah bisa melihat di screen Anda karena dari monitor kontrol sudah terlihat seperti itu. Baik, jadi dalam beberapa menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk menjelajah begitu ya, pemahaman tentang aset manajemen. Pemahaman itu didasarkan konsep dasarnya itu seperti apa aset manajemen. Ya, saya sudah memberikan gambaran bahwa apa yang akan kita diskusikan ini, apa yang akan saya jelaskan ini adalah sesuatu hal yang sifatnya cakupannya lebih luas daripada sekedar apa yang barusan beberapa kesempatan pertemuan yang lalu 2-3 kali atau 4 kali yang lalu itu kita membahas sesuatu yang spesifik, yaitu maintenance system begitu ya. Kemudian apa saja di dalam maintenance task atau maintenance taktik yang ada di sana, ada PM, ada predictive maintenance, ada preventive maintenance, ada corrective maintenance, dan seterusnya gitu ya. Kali ini kita akan melihatnya dengan cakupan yang lebih luas, yaitu aset manajemen. Maka ketika kita mencoba untuk memahami hal itu, perlu bagi kita untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, pendekatan apa yang akan kita pakai, gitu ya, di dalam kita memahami aset manajemen. Mindset apa yang seharusnya kita pakai untuk memahami aset manajemen. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sesungguhnya mindset itu sudah kita kenal di pertemuan sebelumnya atau beberapa kali pertemuan sebelumnya sudah saya mention berkali-kali, di awal bahkan sudah saya jelaskan tentang system thinking, ya kan? Apakah itu karakteristiknya apa? Tentu menjadi suatu hal yang tidak perlu dibahas lagi. Nah, kita di dalam membahas aset manajemen, melihat tanda petik aset manajemen, mendekati aset manajemen, di dalam memasang mindset yang kita punya, itu perlu menerapkan hal itu pula, yang kemudian didudukkan dalam konteks yang disebut, yaitu adalah ini dia, Life Cycle Asset Management. LCAM, atau biasa kalau disingkat menjadi LAM, ya. Jadi cycle-nya nggak ikut sebagai sebuah huruf akronim. Life Cycle Asset Management, LAM. Dan ini sesungguhnya adalah representasi dari apa yang kita pahami tentang system thinking, walaupun dalam skala yang kecil ya. Kalau system thinking kan kita paham sebegitu sistemik ya kita melihatnya gitu ya. Nah, kalau ini tentu ya bagian dari itu. Ya, life cycle asset management. Ini adalah mindset yang kita perlu pakai di dalam nantinya pelajari asset management. Kita nanti akan paham, Anda nanti akan paham apakah itu secara real atau dibumikan menjadi seperti apakah life cycle asset management. Tapi sebelum ke sana, kita perlu untuk memahami hal-hal mendasarnya terlebih dahulu, yaitu seperti aset itu berarti apa ya? Kok perlu dikelola, gitu kan? Karena aset manajemen berarti kan pengelolaan aset, begitu ya. Maka kita bisa memulai dengan apa yang kita pahami, yang terlintas di benak kita tentang si dia. Si dia itu adalah aset. Apa yang
terlintas di benak kita ketika kita mendengar si dia, begitu kurang lebih gitu ya. Nah, maka kalau kemudian didasarkan pada sebuah textbook yang dipublish oleh Taylor and Francis Group gitu ya, pada tahun 2011. Apa namanya, authornya itu sudah sangat terkenal karena dia menciptakan banyak atau menulis banyak buku gitu ya. Ada Andrew Jardine di sana, ada John Campbell, ada Joel McLean. Andrew Jardine adalah nama yang cukup terkenal dari buku-buku yang sering dia publish begitu ya. Dia orang India, Andrew Jardine. Orang India yang kerja kemudian di Kanada gitu, dengan koleganya John Campbell. Jadi menurut dia, nah saya merujuk pada suatu sumber, ya. Karena aset manajemen di sini akan kita kaitkan dengan pendekatan maintenance engineering, kan begitu ya. Maka yang dimaksud dengan aset manajemen di sini kaitannya dengan aset adalah itu, ya, menurut dia itu terkelompokkan dalam hal itu. Nah, kita mudah bisa melihat dan memahaminya begitu ya. Seperti yang Anda bisa lihat sendiri di situ. Jadi menurut aset terdiri dari kelas tertentu, ada disebut real asset and facilities, berarti infrastruktur yang kita pahami itu gitu ya. Yang infrastruktur yang melibatkan publik itu. Kemudian ada plan and production, berarti itu dia infrastruktur yang terkait dengan kegiatan industri, perindustrian, produksi begitu ya. Kemudian ada mobile asset, berarti kaitannya dengan transportasi. Kemudian infrastruktur secara khusus yang melibatkan publik secara luas, yaitu segala hal yang menciptakan interkoneksi, menciptakan konektivitas, gitu ya. Contohnya adalah itu, pergerakan-pergerakan publik, konektivitas, baik itu misalkan fasilitas sarana prasarana jalan, mulai dari jalan sampai dengan ke IT, telekomunikasi, kan begitu ya, itu kan konektivitas berarti ya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja adalah information teknologi. Jadi paling tidak kita paham aset itu paling tidak itu terkelompokkan dalam 5 kelas itu. Berarti kalau paling tidak berarti ada yang lain ya, kan begitu ya. Karena menurut kawan-kawan kita yang di FEB ya, di Fakultas Ekonomi K dan Bisnis, maka aset itu termasuk di dalamnya adalah portofolio dana, kan begitu ya. Ada cash, ada suku retail, ada SBR, surat berharga retail, dan obligasi, ada saham, dan seterusnya. Nah, kita tentu saja mengeluarkan hal itu, karena nanti perspektifnya ke arah engineering untuk pemeliharaan, maintenance engineering. Ya, paling tidak kita paham di sini bahwa ada mereka yang kemudian nantinya perlu kita dealing with, gitu ya, yang terkelompokkan di sana. Di situ ada contoh-contohnya, saya rasa sudah terlalu jelas di sini, ya. Asset facilities, contohnya adalah ini, itu, ya, dalam arti bukan fungsinya, tetapi infrastruktur ya, gitu ya. Kalau itu hospital, maka kita tentu lebih pada di situ karena ada bangunan fisik yang ada di sana, dan tentu saja ada operasi yang terjadi di sana, operasional maksud saya, operasional yang ada di sana. Kalau itu school, ya tentu saja sama, ada bangunan fisik dan ada operasional yang terjadi di sana, dan seterusnya. Kemudian kalau plan production, contohnya macam-macam, segala jenis kegiatan industri yang
terlibat di sana, maka termasuk itu adalah aset. Ya. Jadi peralatan-peralatan yang ada di sana tentu saja itu adalah asetnya, ya. Gitu ya, peralatan produksi maksud saya, gitu ya. Nah, kalau mobile aset ya jelas itu sudah ada kaitannya dengan transportasi. Ya, kalau itu sebuah pabrik, maka dia mungkin mempunyai forklift misalkan begitu, maka ya termasuk dia aset. Dan lain sebagainya saya rasa sudah terlalu jelas. Ya. Seperti itu. Nah, ini semua nantinya mereka itu ya, mereka aset itu akan melalui siklus hidupnya yang dikenali dengan beberapa tahapan yang ada dalam satu siklus tersebut. Satu siklus hidupnya. Jadi ada aset strategi sejak dia ditentukan strateginya itu untuk apa, apakah nanti dia dibeli ataukah dia dibuat, misalkan. Kemudian kalau sudah ditentukan bahwa nanti dia akan dibuat sendiri, misalkan, maka tentu kemudian direncanakan untuk kegiatannya itu ngapain saja. Dan seterusnya nanti kita akan membahas lebih detail tentang life cycle ini. Yang paling tidak di sini Anda paham bahwa aset itu berarti apa saja, siapa sajakah mereka. Nah, menurut saya begitu, itu Anda mestinya sudah paham. Nah, kalau kita bicara tentang aset itu sendiri, maka tentu saja perspektif yang kita tengok dalam konteks maintenance, ya, maintenance terhadap aset tersebut. Paling tidak kita memandangnya, paling tidak di sini kita harus paham posisi maintenance, ya kan, betul ya? Tentunya ya, sejak dia direncanakan dari awal, apakah dia dibuat sendiri ataukah dia dibeli, gitu kan? Terus plan, kemudian di-evaluate and design, kalau dia akan dibeli, berarti kita evaluasi pembeliannya. Kalau dia akan dibuat, berarti kita desain pembuatannya. Kemudian dieksekusi, kalau dibeli ya berarti procure, kalau dibuat berarti create. Kemudian kalau sudah dibeli atau sudah dibuat, maka tentu kita operasikan, kan begitu ya. Nah, di maintain ini. Nah, ngomong-ngomong tentang maintenance, maka ada isu yang menarik di sana, yaitu tentang cost. Sesuatu hal yang biasanya dihindari untuk dibicarakan. Dalam arti dihindari untuk dia muncul terlalu besar, gitu ya, alias menjadi momok, aib, dan seterusnya. Nah, kita perlu tahu kalau maintenance cost itu porsinya seberapa dibandingkan gitu ya, dari total operating cost. Maka Anda bisa melihat di sini contoh-contohnya. Maka cukup besar kalau menurut saya, dia jauh lebih di atas 10%, 5%. Ya, rata-rata dia mungkin sekitar 20-30-an. Mungkin bisa dinyatakan 30-an% gitu. Ya, steel mill, Krakatau Steel misalkan, maka itu 29%, ya. Itu lebih dari seperempatnya, itu adalah maintenance cost. Pembangkit nuklir utility itu adalah sekian, 30%. Pertambangan adalah sekian, tambangan cenderung besar, 50, 36, 40, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa total cost for maintenance can represent a major portion of total operating cost. Dan itulah yang biasanya akan membatasi kemampuan untuk berkompetisi bagi sebuah industri. Jadi secara umum industri akan melihat bahwa, wah, kok maintenance itu kok nggak bisa habisin uang. Nah, begitu. Karena kecenderungannya dia akan membatasi ability to compete. Ya. Tapi apakah benar seperti itu? Bahwa apakah kenyataannya seperti itu bahwa maintenance itu adanya cuma sesuatu hal yang merugikan, momok, aib, dan seterusnya begitu ya. Bahwa dia memang
memberikan porsi sekian persen, ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi apakah dia tidak memberikan benefit? Apakah dia hanya memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat? Nah, itu yang perlu kita kemudian pahami bersama dulu sebelum kita bicara tentang aset manajemen, ya. Karena maintenance merupakan bagian dari life cycle yang ada di aset manajemen. Nah, maka ini, what are facts in asset management? Kenyataannya dalam aset manajemen itu seperti apa? Kita perlu tahu, melihat secara luas dalam paling tidak aspek dalam konteks aset manajemen, tidak hanya maintenance management saja. Kita perlu melihat itu. Kenapa? Karena ya kita akan menggunakan pendekatan system thinking, yaitu adalah life cycle asset management. Ya, kalau Anda kemudian baca di situ, Anda bisa lihat, Anda bisa baca narasinya seperti itu, Anda bisa simpulkan. In the past, asset management was most often described in terms of maintenance management with an exclusive focus on ini, itu. Artinya kegiatannya adalah fokus on program procedure yang tujuannya to optimize uptime of an organization equipment. Uptime itu adalah kebalikan dari downtime. Ya, kalau downtime itu Anda paham sesuatu hal yang sifatnya negatif. Kalau itu sebuah equipment, maka downtime-nya adalah dalam 1 minggu adalah 20 jam gitu. Berarti Anda bisa nyatakan 20 jam tidak beroperasi, downtime. Tapi kalau uptime berarti beroperasi. Jadi maintenance tujuannya adalah dengan menyusun program, prosedur, tugas-tugas, dan seterusnya untuk mengoptimalkan uptime. Today, it requires active life cycle management. Nah, ini perlu nih pendekatan life cycle asset management. Ya, from design and inception to disposal. Jadi, kalau dulu itu dia hanyalah seperti itu saja, tanpa di pendekatan yang lebih luas, sekarang perlu kita melihatnya lebih luas. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau misalkan tidak menerapkan system thinking atau life cycle asset management. In a traditional model where different categories are managed separately, kategori di sini bisa diartikan aset as tadi, ya. Sebuah kegiatan industri, dia mestinya ada aset yang mobile, ada pula aset berupa information technology, ada pula infrastruktur, ada pula plan peralatannya itu tadi, ada pula dalam aspek buildingnya dan seterusnya. Biasanya akan terpisah separately. Ya, sehingga by not taking a whole view of the portfolio, company may have difficulty prioritizing investment or cost saving decision. By bringing more asset class together, dengan kita melihat masing-masing kelas dari aset yang ada itu sebagai sebuah satu kesatuan yang perlu kita perhatikan di dalam assess atau menilai, maka keuntungannya di sini. Ya, they can make better decision in support of the business, including investment decision, dan seterusnya. Jadi kuntinya adalah, ya dia karena pendekatan life cycle asset management berarti dia dari ujung ke ujung, from the cradle to grave, dari lahir ke mati, gitu ya, dan juga tidak membatasi dari masing-masing kelas tersebut. Ya, walaupun kita perlu untuk mendefinisikan kelasnya, tapi bukan berarti kemudian terpisahkan. Contohnya adalah, nah gitu ya. Contohnya adalah ketika misalnya, gini aja deh, sebuah perusahaan, misalnya begini, kalau tadi ketika ada sebuah perusahaan yang membutuhkan suatu peralatan, maka kalau kita tidak melihat sebagai life cycle asset management, maka yang urusan beli-beli itu hanyalah orang supply chain, orang purchasing department. Ya. Nama departemennya bisa bermacam-macam tergantung perusahaan. Kalau di Freeport dulu namanya dia supply chain
Management Department. Kalau itu di Temin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, sekarang kalau dulu Toyota Astra Motor, itu Purchasing Department. Apapun itu namanya, tugasnya adalah beli-beli gitu ya. Nah, kalau kemudian dia sebagai, atau dia tidak memahami aset life cycle, life cycle asset management, maka dia hanya bervisi pada pembelian dengan harga yang terendah gitu aja ya. Ya, yang paling murah gitu ya. Saya tidak mempertimbangkan kalau tadi di life cycle asset management kan ada proses mulai dari strategi, plan, evaluate, design, dan seterusnya. Maka dia hanya berada di create saja. Di situ hanya di purchase, jadi hanya beli. Padahal sesungguhnya yang terlibat di sana ada usernya, kan begitunya. Nah, usernya itu kan nanti ada di kegiatan operate, ya. Nah, harusnya dia ke operate, ya kan? Ya kan harusnya ke sini pula ya. Dia harusnya masuk ke sini ya. Dia cek kalau nanti dioperasikan kayak apa ya butuhnya, gitu ya. Nah, gitu kan. Tidak hanya di situ, dia juga harusnya cek ke maintenance. Nanti kalau mau peralatan seperti ini, maintenance-nya kita mampu nggak atau seberapa terupdate tools yang kita punya dan seterusnya. Sampai dia perlu lihat pula disposal-nya, lifetime-nya dari produk apa ya dengan harga segini. Dan kira-kira dia green produk enggak ya, sehingga dia dispose-nya mudah ataukah harus dihancurkan terlebih dahulu agar user environmental friendly dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maksudnya begitu, maka kalau itu tidak dilakukan, maka kalau tidak life cycle asset management, maka bisa jadi orang purchasing membeli yang asal harga murah, tetapi tentu biasanya akan ada konsekuensi di reliability. Nah, ketika reliability itu diturun, padahal orang maintenance mungkin dia juga akan menekan budget departemennya, ya kurangi jam kerja mekaniknya misalkan begitu. Maka dia kurangilah itu budget untuk maintenance department. Ya, spare part-nya mungkin dikurangi aja lah, kita pesannya spare part hanya sedikit dan seterusnya. Nah, padahal ternyata sesungguhnya gitu. Perusahaan membeli suatu aset yang karena tidak ada, bukan merupakan total life cycle asset management bahkan, itu maka tidak diketahui. Sehingga at the end of the day, ujung-ujungnya ada biaya tambahan yang membengkak karena memaintain yang lebih mahal, karena sering rusak, sehingga akan ada overtime, gitu ya. Misal, itu dari maintenance department, dari production department, demikian pula. Karena sering rusak, padahal operation department sudah berencana menurunkan budget, gitu ya. Karena dianggap bakalan mempunyai alat baru, sehingga untuk peralatan-peralatan yang sebelumnya dia outsourcing, misalkan dia tidak lakukan itu, kita cukup pakai yang kita punya aja, misalkan. Padahal ternyata sering rusak. Dan seterusnya, sehingga kita bisa paham bahwa by bringing more asset classes together, dari awal sampai dengan akhir pula, maka asset manager akan make better decision in support of the business. Termasuk di dalamnya investment decision. Ya, kita akan membeli capital cost ini kita keluarkan tidak gitu, untuk membeli, ya, ataukah kita hanya menyewa misalnya. Kemudian menentukan target produksi, kaitannya dengan performance, dan seterusnya. Seperti itu, aset manajemen menjadi, kalau kemudian dia tidak hanya dipandang sebagai, dalam konteks yang lebih kecil adalah maintenance, itu tidak dipandang hanya sebagai cost center saja, hanya buang-buang uang saja, maka mestinya kita akan menjadi paham bahwa maintenance itu memberikan
kontribusi dalam satu siklus kehidupan aset tersebut. Kontribusinya menjadi besar, ya, karena dia membuat sistem yang ada tersebut menjadi sustain, menjadi sustainable, ya, menjadi sustain, terjemahnya apa ya? Lestari, ya, lestari. Seperti itu, ya. Sehingga tentunya walaupun maintenance memang dia tidak menghasilkan uang, beda dengan production department atau apapun namanya, tapi operation department, production department, itu kan jelas dia menghasilkan produk, dan produk itu dijual nanti jadi uang. Kalau maintenance jelas dia tidak menghasilkan produk yang diterimakan ke customer, ke end customer, ya, tidak. Tapi dia menghasilkan jasa yang end customer-nya itu ya perusahaan internal sendiri, kan begitu ya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka mestinya kita mempunyai pemahaman yang berbeda mestinya terhadap maintenance, kaitannya dengan life cycle asset management. Ya, jadi Anda besok kalau menjadi manajer di maintenance department, misal, Anda mesti berhasil merubah mindset kawan-kawan rekan-rekan Anda, begitu ya, yang manajer di produksi, manajer finance, gitu ya, manajer keuangan, gitu ya, Anda harus berhasil. Dan biasanya mereka akan, kalau hari ini mereka biasanya sudah paham, ya, ketika kemudian maintenance itu tidak berjalan dengan semestinya, maka kemudian pada ujungnya adalah production juga tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, bagaimana masalahnya adalah maintenance itu harus kita perlakukan agar dia bisa ditempatkan tidak hanya sebagai cost center saja, tetapi juga bagian dari profit center. Itulah yang kita sebagai engineer yang memahami maintenance management and asset management harus menentukan. Dan Anda akan tahu jawabannya nanti. Baik, saya teruskan. Jadi penting kita mengadop system thinking yang kalau kemudian itu dibumikan menjadi total life cycle asset management. Telam, ya. Jadi membumikan system thinking di dalam asset management itu adalah menjadi, dan itu Anda bisa lihat ilustrasinya adalah seperti itu, ya. Ada tahapannya yang tadi kita sudah sempat intip. Strategi diikuti dengan plan, diikuti evaluate or design, dan diikuti pula dengan create or procure, dan diikuti operate, diikuti maintain, modify, dispose. Harapannya dari dispose yang ada ini menjadi satu siklus tertutup, loop, sehingga strategi berikutnya kita bisa mengimprove dari satu siklus yang sebelumnya. Jadi misalkan di tahap-tahap yang ada ini kita mendapatkan suatu pencerahan begitu, itu menjadi sebuah learn. Itu kita jadikan lesson learn untuk di tahap-tahap yang pada akhirnya masuk ke tahap siklus berikutnya. Mulai dari strategi, plan, itu belajar dari satu siklus sebelumnya. Ilustrasinya seperti ini, karena ini konsep, basic konsep, maka ya bicaranya tentang konseptual di awang-awang kayak gini ya. Tapi nanti saya berusaha untuk membantu Anda paham kalau dibumikan kayak apa. Terus terang kalau saya sendiri, karena saya dulu dari industri dan berada di bidang maintenance, maka lebih mudah untuk membumikan ya. Mungkin sebagian Anda yang sudah pernah bekerja, walaupun tidak di maintenance department katakanlah begitu, mungkin juga akan jadi lebih terbantu, mempunyai pengalaman seperti itu. Ya, oke, baik, nanti kita akan lihat. Tapi secara umum ini adalah total life cycle asset management. Ya, jadi sebuah aset yang contohnya adalah ada kelas yang tadi itu, ada mobile asset, ada information technology asset, dan seterusnya tadi, itu mempunyai siklus life cycle-nya, gitu ya, siklus hidupnya, itu seperti ini.
ya, seperti dari awal strategi sampai dispose. Dispose itu adalah dibuang ya, disposal, ya kan, dibuang. Kita bisa analogikan ini sebagai benda hidup pula ya, sesungguhnya ya. Manusia, kalau itu toh manusia, maka dia lahir dari sebuah strategi. Strateginya Allah, ya. Dia tuliskan di kitab Lauh Mahfuz, dan seterusnya bahwa si Agung ini nanti lahir tanggalnya sekian, selama hidup dia akan jadi orang anu, dan seterusnya, dasosnya, matinya nanti kan tanggal sekian, jam sekian, dan seterusnya, nah itu sudah ada di strateginya. Dan kemudian beliau pula, Allah itu akan merencanakan detail ketika akan diwujudkan jadi kayak apa, begitu ya. Maka akan ditanamkan di rahimnya siapa, dan seterusnya, ibunya, dan seterusnya, dan akhirnya dia beroperasi. Ya, begitulah ya. Dan selama operasi maka perlu di-maintain. Nah, di dalam kondisi maintenance ini ada improvement yang perlu dilakukan. Nah, walaupun mungkin kalau itu sakit jelas dia harus sesuatu yang harus di-improve ya. Kalaupun toh nggak sakit mungkin seperti sekarang ini sedang tren anti penuaan, anti aging. Maka kemudian muncul banyak beauty apa namanya itu ya. Itulah gitu ya. Itu anti penuaan dari aspek-aspek yang ada di permukaan kita, contoh kulit gitu kan, penampilan luarnya saja. Tapi ya itu namanya usaha manusia ya silakan saja. Tapi itu sesungguhnya bagian dari modify. Nah bahkan sesungguhnya juga modify di manusia juga sekarang ini sudah berkembang, yaitu adanya stem cell misalnya. Ya. Stem cell itu diyakini sebagai salah satu usaha atau ilmu pengetahuan yang arahnya ke anti-aging. Wah itu nanti kalau penelitiannya berkembang terus tentang stem cell itu, sel punca ya, itu nanti bisa jadi, wah kodrat manusia nggak tahu ini, bisa jadi akan terkompromikan ya kalau nggak boleh dirubah, nggak boleh dikatakan berubah. Manusia kan kodratnya akan menua dan membusuk kemudian mati. Ya. Nah itu nanti bisa agak berubah mungkin ya. Tapi ya itu, ya stem cell dengan sel T-nya, T cell. Itu kalau kita bisa cangkok T-selnya dengan metode stem cell, maka akan ada peremajaan sel. Jadi yang diremajakan tidak hanya di kerutan-kerutan wajah di bawah kelopak mata atau di leher, tidak hanya itu, tetapi sel di dalam tubuh itu di improve ya dengan corrective maintenance ya. Dengan dengan punca sel itu ya, stem sel. Seperti itu sehingga ya permajaan dari dalam. Wah, sehingga inner beauty itu menjadi benar-benar membumi. Kecantikan dari dalam. Ya, jadi itu nah, pada akhirnya ya mati ya, dispose. Ya, benda ya itu pasti nanti setiap yang berjiwa pasti akan mati. Al-Anbiya 35 ya. Ayat 35. Nah, demikian pula benda mati tentu saja nantinya dia juga akan tanda petik mati alias nilai fungsionalnya akan berkurang, akan haus, dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu siklus yang kita sudah pahami. Nanti detailnya kita akan bahas. Kemudian di bawah Anda lihat di situ ada fondasi Financial Management and Technology. Ya. Penjelasannya ada di sini. Nah ini. Artinya adalah each fase di sini artinya 8 fase tadi. Jadi tadi kan ada 8 fase ya. This breakdowns the life cycle of assets into discrete phases of activities. In practice, companies should analyze their portfolio asset across the entire life cycle to make decisions and define asset. The framework consists of 8 life cycle phases of use and planning. Jadi ini ada 8 fase ya, 8 tahap gitu ya. Strategi, plan, dan seterusnya sampai dispose itu adalah 8. Sehingga
Penjelasannya tentang fondasi yang finansial tadi dan teknologi, ini untuk finansial penjelasannya di sini. Jadi setiap fase yang ada, strategi, plan, dan seterusnya, has financial management implication and planning requirements. Tentu setiap fase itu ada perencanaan dan ada efek ke masalah uang. Gitu. Ya, itu dia. Ya. These are often most pronounced during the create and procure and disposal phases. Biasanya itu akan nyata di fase create and procure dan juga di disposal. Ketika kita berada di fase membeli atau membuat, to buy or to make, gitu ya, maka jelas kita butuh investasi, butuh dana ya. Maka biasanya akan muncul di situ pronouns. Dan pula ketika dijual atau dibuang lah. Nah, itu bisa dijual, maka kemudian muncul nilai NJKB lah kalau mobil, kalau kendaraan ya. Nilai jual kendaraan bermotor. Kalau itu tanah berarti NCUP ya. Nilai jual objek pajak gitu ya. Bagi Anda yang sudah mempunyai investasi di situ masih mengenal istilah-istilah. Tapi sesungguhnya tidak di situ saja financial impact-nya gitu ya. Bahkan di setiap fase gitu loh. Maksudnya begitu. Terlebih yang juga jelas muncul adalah di operate and maintenance. Jadi di fase operasional, maintenance itu jelas financial itu akan muncul dan biasanya dikaitkan dengan kinerja. Oke, jadi jelas bahwa pemahaman tentang fondasi financial management itu menunjukkan bahwa masing-masing fase itu ada implikasinya dan aspek perencanaannya ke arah finansial. Kalau teknologi ini maksudnya gimana? Teknologi maksudnya adalah, teknologi can transform how each of these phases is planned. Is planned for and executed. Maksudnya adalah dengan teknologi, maka setiap fase itu nanti akan bisa direncanakan, dieksekusi dengan mudah. Hari gini jelas, industri 4.0 kita berada, ya kan? Revolusi industri keempat sekarang. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, revolusi industri pertama adalah ketika mesin uap ya. Mesin uap di Inggris sana, di England sana. Sebetulnya Inggris itu England ya. Jadi negara bagian yang ada di United Kingdom. Di tahun 1600-an itu ditemukan ya. Mesin uap. Seperti itu. Kemudian revolusi industri kedua adalah ketika ilmu teknik industri muncul pertama kali, yaitu tentang line balancing yang arahnya ke mass production. Jadi perlunya membalance production line, ya. Perlunya membuat supaya mass production membuat conveyor belt, ya, conveyor belt supaya sistem produksinya bisa berjalan. Ya. Jadi bukan orangnya yang berpindah-pindah, tetapi benda kerja yang berpindah. Nah, itu kan sesungguhnya kan aspek kita banget ya. Revolusi industri kedua itu adalah ketika itu ditemukan. Ya. Line balancing, conveyor belt, ya seperti yang kita lihat di pabrik hari ini, biasanya akan ada benda kerja yang berpindah dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain. Revolusi industri yang ketiga adalah ketika otomasi ditemukan. Ketika PLC, Programmable Logic Control ditemukan, ketika robot ditemukan pada saat itu. Kan robot sudah lama gitu. Ya, jadi ketika di pabrik itu untuk memindahkan atau ketika terjadi packing, ya, packing dari produk secara otomatis, maka sesungguhnya itu adalah PLC. Yaitu setiap 1 kilogram maka dicurahkan ke dalam kantong. Ketika sudah 1 kilogram selesai, maka menutup sendiri, kan begitu. Semuanya otomatis. Harga 4 itu adalah hari ini, di mana kita sudah bubukkan atau dimudahkan oleh adanya internet ya.
Oleh karenanya, karakteristik Industri 4.0, satu, itu adalah Internet of Things, IoT. Yang kedua itu adalah Cloud Computing. Internet of Things itu artinya segala peralatan tuh hari ini sesungguhnya sudah bisa dihubungkan dengan peralatan yang lain melalui wireless, lah gitulah, wireless, internet, wireless. Ketika Anda pakai laptop kemudian punya printer, Anda sudah bisa ngeprint printer yang ada di fakultas teknik, gitu ya. Karena ada IoT, aspek IoT dipakai. Kalau Anda besok pandemi selesai, Anda main ke kampus di ruangan S2, di situ ada mesin fotokopi, maka di sana menerapkan IoT. Karena laptop mahasiswa mestinya ya, yang saya pahami gitu kan. Kalau dosen gitu ya, saya yakin tidak hanya dosen, tapi sivitas akademika, mahasiswa juga mempunyai hak untuk ngeprint menggunakan SSO-nya, single sign-on-nya. Itu dengan jatah tertentu. Jadi Anda ngeprint dengan laptop yang terkoneksi internet, Anda pilih printer yang ada di ruangan S2 di TMI misalkan, maka nanti ngeprint di sana. Kemudian Anda minta tolong kawan Anda yang lagi di kampus untuk mengambilkan. IoT, cloud computing berarti apa? Servernya tidak ada lagi di bumi, tetapi di awan. Server, jadi secara fisik server itu tidak ada, tapi adanya di awan sana. Ya ketika Anda melakukan banyak hal ini ya, mulai dari game itu kan sudah cloud computing. Ya, beberapa software itu juga cloud computing. software software ilmiah ya, itu sudah. Jadi hanya bisa dipakai software itu ketika terkonek ke server mereka, lah merekanya ada di awan. Jadi ada IoT, Internet of Things, karakteristik dari Industri 4.0, ada cloud computing, ada, wah ini yang asik ini, ada artificial intelligence, AI, ya, kecerdasan buatan. AI itu pembumiannya adalah misalkan adalah ketika Anda mendengar machine learning, ya, contohnya, ya, machine learning. Machine learning itu kan ilmu ya, itu dia berada dalam domain artificial intelligence. Yaitu apa? Ya ketika kita punya alat itu bisa learn sendiri. Ya. Ya kalau sekarang ini alat itu bisa tidak hanya berupa fisik ya. Contoh adalah ketika Anda masuk ke sebuah, Anda pakai suatu aplikasi ya, yang ada di handphone Anda, smartphone Anda. Kemudian Anda browse dengan app itu, kemudian dia learn. Oh, senangannya browse-nya dia ke, kalau itu adalah e-commerce misalkan, marketplace. Oh, senangannya ini fashionista ini, bapaknya ini. Wah, ya dia learn berarti. Ya, sederhananya gitu deh. Jadi pada prinsipnya kalau machine learning itu pemrograman yang sekali saja dilakukan. Kemudian program berikutnya dia generate sendiri. Jadi aspek manusia itu hanya masuk di tahap awal. Kalau di industri 3.0, Industrial Revolution ketiga, yang otomasi tadi itu muncul, maka kita menerapkan otomasi itu, tapi kan mesin itu bekerja otomatis ketika kita perintahkan, yaitu dengan kita program dia, kita berikan coding di situ, maka dia bekerja sesuai dengan if then logic pemrograman yang ada. Nah hari ini Industri 4.0 dia bisa learn, bisa create, bisa develop, bisa modify. Tentunya ke arah yang baik ya. Jadi apa yang kita codingkan, kita perintahkan ke mesin tersebut, ke alat tersebut, maka dia akan improve. Dia learn lagi. Sehingga dia akan develop lagi. Sesuai dengan rambu yang kita buat, kita manusia programmer buat. Nah, jadi hati-hati kita sebagai manusia, nanti kemampuan kita bisa di-learn oleh mereka semua, dan pada akhirnya kita akan dikalahkan. Karena mereka tidak ada aspek kolabnya, ya kan?
Sama-sama kita mempunyai akal pada tanda petik. Pada akhirnya kita punya akal, mereka punya akal, tapi kita punya kalbu, mereka nggak punya kalbu. Nah, kalbu itu kalau kita nggak bisa mengendalikan, maka biasanya akan mempunyai implikasi negatif. Ada baru galau, maka performance turun, manusia kan gitu ya. Nah, kalau mesin, ya mau galau, gimana mau galau? Kecuali kita kemudian programkan dia akan menjadi kenal dengan yang namanya galau. Ya, tapi kan nggak usah itu. Nah, kalau Allah kan memang sengaja menempatkan. Nah, jadi tentu teknologi ini hari ini di TLAM, Total Life Cycle Asset Management, menjadi sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena teknologi will transform how each of these phases is planned for and executed. Ya, contohnya menjadi macam-macam. Nah, ini contohnya. Ini contoh sederhana saja ya. Katalogi, membuat database, ya, monitoring, measurement, dan seterusnya lah. Ini saya rasa menjadi mudah untuk kita pahami. Saya rasa sudah jelas dari apa yang saya jelaskan. Ya, ini adalah framework untuk life cycle asset management, yaitu namanya Total Life Cycle Asset Management. Frameworknya ada seperti ini. Penjelasannya satu demi satu ya ada di situ. Pada akhirnya nanti saya akan skip dan akan akhiri ya, karena kalau seperti ini nanti Anda akan ngantuk. Lebih baik Anda baca sendiri, gitu ya. Tapi beberapa nanti akan saya berikan highlight, gitu ya. Contohnya strategi. Kan tadi yang pertama, fase pertama dari Total Life Cycle Asset Management itu adalah strategi, aset strategi. Maka penjelasannya ada di situ. Strategi, set an asset strategy that makes sense for asset class and your company's business requirement. Apa saja yang terlibat di sana, macam-macam, termasuk assessing asset management practices gitu ya. Anda mendevelop strategi dari asset management, Anda mendevelop measurement programnya dari key performance indicator misalkan. Ya. Atau ini, ketika contoh nyatanya adalah ketika Anda menentukan strateginya itu misalkan adalah saya akan memiliki, alias membeli misalkan ya. Strateginya adalah memiliki aset ini atau sebaliknya. Saya hanya menggunakan saja sesuai kebutuhan. Nah, itu termasuk contoh strategi. Ya, seperti itu. Ya. For example, a chemical company might have strategy where it owns and maintains all equipment that relates to core business. Others will be run through lease infrastructure. Ini yang terjadi hari ini, outsourcing. Kalau itu di Freeport, maka Freeport sudah me-outsourcingkan strateginya adalah aset-asetnya untuk yang bukan termasuk core bisnisnya. Core bisnisnya adalah kegiatan penambangan pengambilan mineral, yaitu mineral yang dilaporkan sih baru emas, perak, ya, copper, emas, perak dan tembaga ya. Tapi sebetulnya banyak yang lain. Nah di luar itu contohnya adalah transportasi di sana, housing untuk karyawan, bahkan akomodasi, housing dan konsumsi ya. Bahkan pilot, jadi dulu Freeport mempunyai maskapai, Airbus itu miliknya Freeport dulu itu. Jadi pilotnya itu pegawai Freeport, jadi ada, kamu kerja di mana? Freeport. Jadi apa? Penambang, bukan pilot. Kalau sekarang sudah tidak, dia jual itu semua. Rumah sakit, dia dulu mempunyai rumah. Nah, jadi ini contohnya adalah strategi dari total life cycle asset management. Di bagian strategi adalah menentukan misalnya, mana yang akan saya miliki, mana yang akan saya cukup pakai saja, sehingga kemungkinan implikasinya adalah sewa. Saya rasa itu mudah. Nah, berikutnya adalah planning. Gitu ya, planning. Maka kalau plan di sini adalah Anda mendefinisikan
Plan di sini berarti tadi kan sudah ditentukan. Misalkan Anda mau membuat sendiri, nantinya akan memiliki sendiri, gitu ya. Bukan membuat ya, berarti membeli. Memiliki sendiri, gitu ya. Maka ya targetnya apa, regulasinya nanti apa yang untuk mengeksekusinya standarnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Focusing on delivering the asset management strategy. Jadi kita detailkan, ya, dalam bentuk perencanaan dari kegiatan yang mempengaruhi suksesnya kegiatan produksi di situ. Contohnya tadi, target, standar, dan seterusnya, dan seterusnya. Di seluruh portofolio yang dimiliki oleh perusahaan tentunya. Gitu ya. Nah, contoh yang sederhana adalah ini ya. Karena kegiatan plan itu berarti kita mendetailkan strategi itu dibumikan dalam bentuk target, dan seterusnya. Kalau kita bisa menjalankan planning itu di semua aset, gitu ya maksudnya, maka akan dimudahkan. Contohnya ini. Petroleum company able to plan land acquisition and equipment construction and repair simultaneously. Jadi mulai dari pembebasan lahan, land acquisition berarti pembelian ya. Pembebasan lahan di sebuah perusahaan minyak sampai dengan equipment construction, dia mendirikan rig-nya, oil rig-nya, sampai dengan ke kegiatan maintenance-nya, itu kalau bisa diplan secara bersamaan, simultan, maka tentu akan memberikan benefit ketika, contoh, ketika dia akan membeli equipment. Karena dia langsung tahu bahwa nanti lainnya akan di situ, dan hanya luasnya sekian hektar saja, karena yang sisanya nggak mau dijual oleh penduduk, misal. Dasusnya. Seperti itu. Ya, jadi plan itu adalah mendetailkan atau di sini mendefine, dalam arti mendetailkan, membumikan strategi. Dalam bentuk apa? Ya, budget, standar, policies, procedures, dan seterusnya. Kalau sudah kita pahami targetnya ini, standar ini, prosedur untuk mengeksekusinya seperti itu, maka kita menurut Total Life Cycle Asset Management masuk ke berikutnya adalah evaluate or design. Maksudnya apa? Kita evaluasi kalau kita kemudian butuh membeli aset itu. Nah, atau kita desain kalau kita membuat sendiri aset itu. Evaluate the asset if being purchased, or design the asset that need to be created. Nah, ya sudah. Di situ berarti tadi yang kemudian perencanaan ketika kita mau membeli gitu ya. Maka di sini mestinya tidak hanya orang finance yang terlibat, tetapi semua departemen yang menjadi stakeholder dari aset tersebut harus dilibatkan. Seperti itu, kalau di sini contohnya panjang, baca sendiri. Ya, ada sebuah perusahaan, pharmaceutical company, perusahaan farmasi, obat ya, akan ramp up itu meningkatkan ya, mengekskalasi, meningkatkan, mendevelop, ya, mengextend. Nah, a new drug dengan membuat suatu baru. Ya. Sehingga konsekuensinya need to build out completely new manufacturing facilities and processes. Nah, sehingga dia membutuhkan, contohnya adalah infrastruktur bioprocessing. Ya, manufacturing, cold storage, shipping, anu. Nah, maksudnya apa? Nah, karena di sini akan desain, akan baru begitu, maka dia harus mendetailkan kegiatan desain tersebut secara utuh dari semua yang ada, by integrating the asset design plans with product life cycle. Pada prinsipnya adalah di sinilah difokuskan ketika aset itu akan dibeli, maka kita mengevaluasi proses itu, ya, merencanakan dalam arti mengevaluasi apa yang kita rencanakan seperti apa. Kemudian mendesain kalau memang kita akan membuatnya sendiri. Kalau sudah dievaluasi desain, maka ya dieksekusi ya.
yaitu kalau tadi kita evaluasi untuk pembelian berarti di procure, kalau kemudian kita rancang pembuatannya berarti kita create pada saat itu. Sehingga di sini, this phase involves the act of creating, building, or procuring the plant assets. Nah, ini yang menarik. This phase may have one of the most visible impact. Kenapa begitu? Karena where the first significant money is spent in asset management. Di sini uang mengalir, ya kan? Maka biasanya akan financial itu makanya akan kemudian berfokus di sini. Padahal sesungguhnya kita harus membicarakan finansial sejak strategi, ya kan? Kita bisa mengatakan strategi kita adalah own saja, own all asset we need. Gitu. Berarti kita harus siap dengan finansial consequences. Nah, jadi tidak hanya di tahap ini saja atau fase ini saja. Tapi jelas memang di sinilah the most visible impact ya dari aspek finansial. Seperti itu, ya baik itu nanti kita akan mengeksekusi beli maupun mengeksekusi create. Ya. Dan juga yang terlibat di sini hal-hal yang lain, misalkan material resource optimization, ya sistem produksi lah. Ya. Itu jelas kalau kita membuat tentu sistem produksi jalan semua. Seperti itu. Kalau kita membeli juga paling tidak kita paham supply chain manajemennya, ya kan? Ya seberapa sustain nantinya pasokan suku cadang misalkan, atau pasokan tenaga ahlinya dari teknisi misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang menarik kaitannya dengan lagi-lagi total life cycle asset management. Imagine an asset procurement manager who is able to make purchasing decision across all aspects of his or her production facilities globally. Jadi ini intinya adalah system thinking sangat membantu. Dah gitu aja, ya kan? Betul ya? Jadi kalau Anda itu nantinya sebagai procurement manager, pindah lagi nih, bukan sebagai maintenance manager ya, procurement manager. Maka Anda mesti purchasing decision harus mempertimbangkan banyak aspek lah, begitulah. Berarti kan sesungguhnya pendekatannya system thinking, ya kan? Ya kan? Ya, seperti itu. Ya. Dengan purchasing decision across all aspects, gitu, maka he or she would to negotiate with suppliers better, ya, and to manage installation, delivery, and deployment of asset in an integrated and coordinated fashion. Banyak manfaat yang didapat ketika tadi system thinking itu bisa kita terapkan pada titik ini. Ya. Dulu ketika saya masih di industri, sekali lagi, semoga Anda nggak bosan saya ngomong, dulu saya di Selam Besi. Di Selam Besi itu jelas sebagai international staff, Anda akan ditempatkan di belahan bumi manapun yang ada di buminya Allah ini ya. Nah, berarti jelas kita nggak bisa hanya berpikir tidak system thinking. Gitu. Karena kalau Selam Bersih bekerja pasti akan mensupport perusahaan lain, ya, yaitu adalah oil company. Selam Bersih itu adalah oil field service company. It is not oil company. Jadi dia selalu menjadi partner, mitra dari oil company. Di mana di situ ada oil company, pasti ada Selam Bersih. Atau kompetitornya. Tapi biasanya bagi-bagi kue itu. Karena oil field service company itu kan leadingnya adalah Selam Bersih. Ya. Secelumberger itu ya. Baru kemudian diikuti oleh Halliburton, Baker Hughes, ya, Baker Hughes itu, dan ya hanya 3 itu sebetulnya pemain utama. Nah itu biasanya ada saja itu di setiap perusahaan pasti ada 3 itu, bagi-bagi kue, teman sendiri. Kenapa begitu? Karena memang ilmunya masih spesifik, ya. Jadi kalau Anda bekerja di sana pasti akan mau nggak mau di training ilmu baru.
dan cenderungnya sebagai petroleum engineer. Basicnya Anda apapun akan nah, itu berarti jelas kita nggak bisa tidak menerapkan sistem thinking. Kita nggak bisa tidak menerapkan life cycle asset management. Dah, itu aja. Ya, ya karena aset yang akan kita kerjakan itu adalah sesungguhnya bukan milik kita, tetapi bukan milik Schlumberger, tetapi milik oil company. Sehingga kita harus melihatnya secara utuh sebagai satu siklus hidup dia. Demikian pula yang ada setelah dari sana saya dulu kemudian digoda oleh headhunter di email untuk sebuah posisi yang lebih tinggi begitu di Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, di situ saya ditempatkan sebagai di purchasing department. Nah, di purchasing jelas sudah, ya seperti yang tadi sudah saya singgung-singgung. Jadi saya mengalami sendiri benefit ketika saya selalu paham tidak hanya sekedar supply chain management, tetapi juga total life cycle asset management. Jadi aset yang kemudian dimiliki oleh atau disewa oleh perusahaan Toyota itu, saya harus memahami life cycle-nya itu seperti apa. Mulai dari dia lahir sampai dengan nanti akan didispose. Nah, itu akan sangat membantu keputusan di dalam purchasing decision. Pengalaman saya, ya. Selain pemahaman saya tentang harus baik tentang supply chain management, kalau itu sih jelas lah. Ketika channelnya semakin pendek, ya akan menguntungkan. Kan. Nah, ya saya hanya memberikan ilustrasi saja bahwa apa yang dipelajari ini sesungguhnya applicable dan ini akan menjadi benefit. Ya. Jadi di fase ini adalah fase mengeksekusi. Aset itu akan dibuat ataukah akan disewa gitu ya. Lease. Ya. Kemudian berikutnya adalah operate. Ya sudah, kalau kita sudah mendapatkan dia, maka di sinilah operate the asset strategy using the standard policies, procedures with respect to trap. The operational asset is where performance is most effective. Kinerja dari aset tersebutlah yang akan kemudian muncul di sini. Ya, di operation maka biasanya akan parameternya itu adalah kinerja. Ya. Ya, oleh karenanya di fase ini biasanya kalau Anda bekerja sebagai operation manager gitu ya di departemen, ganti lagi nih ya Anda. Tapi sesungguhnya begitu ya. Ketika dulu saya di Sulawesi dan Temin dan pula Freeport itu saya masuk di program namanya sih beda-beda tapi sesungguhnya intinya sama. Yaitu adalah manajemen training gitu ya. MT gitu. Kalau dulu Freeport gitu. Kalau dulu di Sulawesi namanya GDP, Graduate Development Program. Intinya adalah kita disiapkan menjadi board of director lah. Sehingga apa? Dalam rentang waktu tertentu di awal, 1 tahun di awal atau 2 tahun di awal, kerjaan kita itu cuma mutasi. Dari departemen satu pindah ke departemen yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu berbeda-beda setiap perusahaan. Makanya dulu saya menjadi paham ketika saya ditempatkan pernah di maintenance, tapi muter dulu. Saya pernah ditempatkan di purchasing, tapi muter dulu. Saya pernah ditempatkan di operation, di Sulawesi, waktu itu operation, tapi muter dulu ke finance, ke HRD, dan seterusnya. Nah, jadi ketika contohnya kalau di operation, ya Anda menjadi operation manager, misalkan seperti itu, maka pasti Anda ingin sekali mengetahui, selain mengoperasikan, jelas Anda harus memastikan bahwa operasional dari perusahaan ini untuk produksi harus jalan, kan, sudah sebagai manajer. Tapi selain itu, juga mestinya Anda akan ingin tahu performanya seperti apa dari aset itu ketika dia bekerja. Nah, oleh karenanya, orang operation manager pasti akan membuat sebuah control room katakanlah begitu ya, suatu ruangan yang di situ banyak monitor
display-display yang kemudian isinya parameter-parameter yang ada di lantai produksi. Misalkan tekanannya berapa yang ada di boiler sana, flow meternya berapa, suhunya berapa, anunya, itunya. Nah, jadi contohnya adalah ini. Kalau ini contohnya mining company. Could track all production to actual equipment ratios to understand which types of replacement or higher producing. Jadi kita ingin tahu antara ore yang didapatkan dengan equipment yang dia pakai. Itu produktivitasnya seperti apa. Nah, begitu ya. Dengan equipment yang jumlahnya sedikit bisa menghasilkan sekian ton, kah? Ataukah hanya kurang dari sekian ton, kah? Nah, itu biasanya yang akan menjadi parameter yang akan dipelototi gitu ya oleh operation manager. Ya, si bos itu gitu. Kan tentunya ya syukur dengan peralatan yang sedikit, tapi production menggila gitu kan. Walaupun itu nantinya kalau seperti itu berarti nanti akan ada abuse ya. Alatnya jadi di abuse ya, sehingga reliability-nya turun. Tapi paling tidak penekanan saya di sini adalah performance itu menjadi satu hal yang akan dipelototi gitu ya. Ya, is most affected. Kemudian fase berikutnya lah ini dia nih. Maintain. Ya. Maintenance di situ. Sama di sini jadi kalau di operate berarti operate di aset in support of using the standard strategi dan seterusnya. Kalau di sini berarti maintain the asset in support of strategy and target using the standard process and procedure dan seterusnya. Gitu ya. Maintenance cost and resource can widely alter the total cost of ownership. Ini maksudnya, kalau kita tidak paham apa yang ada di dalam, harus kita lakukan di dalam maintenance engineering and asset management, maka maintenance cost itu bisa merubah merubah dengan wild total cost of ownership. Jadi biaya memiliki aset itu menjadi bisa membengkak sehabis-habisnya. Kalau kita tidak paham apa, we do not know what to do. Nah, nanti kita akan paham sebaiknya harus gimana. Ya. Nah, apa yang kita lakukan di dalam maintenance sini? Salah satunya Anda sudah kenal di sini, salah satu maintenance task itu adalah predictive maintenance. Ya. Predictive maintenance becomes a mainstay based on understanding the pass-through failure database and other tracking tools. Ini penekanannya adalah predictive maintenance di hari gini itu mendapat panggung. Industri 4.0, predictive maintenance menjadi hebat. Ya, kenapa? Penjelasannya sudah minggu lalu. Tapi pada prinsipnya adalah karena kalau predictive maintenance kan kegiatannya kan inspection, betul ya? Kalau predictive maintenance kegiatannya tidak hanya inspection, apa saja Anda paham, nggak perlu diulang. Tapi kalau predictive maintenance kegiatan inspection saja. Nah, terus bedanya apa? Bedanya adalah kalau PM itu hanyalah menggunakan konvensional, menggunakan panca indera, katakanlah begitu. Sedangkan kalau predictive maintenance, inspection yang menggunakan pendekatan teknologi. Ya kan? Betul ya? Seperti itu ya penjelasannya. Contohnya apa? Menggunakan sensor yang dipasang di house bearing, gitu ya. Sehingga menggunakan vibration monitoring analysis misalkan, salah satu toolsnya. Maka dari situ kita bisa mengenali getarannya itu seberapa tinggi, seberapa hertz, melebihi frekuensi alami alat itu atau tidak, mesin itu atau tidak. Kalau iya berarti muncul potential failure dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal itu hari gini dengan Internet of Things tadi yang saya sampaikan, dengan wireless tadi, yang kemudian datanya tidak hanya dikirim ke ruang sebelah tetapi dikirim ke awan, cloud computing untuk diolah dan kemudian diteruskan bahkan ke negara lain ya. Jadi sekarang hari ini itu terjadi di salah satu pembangkit listrik
yang dioperasikan dan dipelihara, dirawat oleh salah satu anak perusahaan, yaitu adalah PT Pembangkitan Jawa Bali, ya, PJB, yang kantor pusatnya di Surabaya itu Ketintang. Itu salah satu pembangkitnya, kan pembangkit yang dikelola dia banyak, salah satu. Itu sudah menerapkan Industri 4.0. Realnya apa? Boilernya itu yang memaintain itu adalah di Amerika sana, yaitu yang menciptakan atau yang membuat boiler tersebut. Boiler itu dibuat oleh General Electric, ya. Nah, jadi dia yang memaintain. Nah, jadi sensor itu dipasang di itu yang ada di Python, ya, unit 9 pembangkit PLTU-nya. Nah, dipasang di situ, sensor pasang di situ, kemudian dikirim ke cloud server, di cloud server diolah, kemudian dibaca oleh para engineer yang ada di Sacramento di California sana. Nah, di sana dia akan intinya predictive maintenance, ya. Data-data itu diambil, kemudian akan dilihat potential failure-nya seperti apa. Nah, intinya kan begitu. Ketika menunjukkan sesuatu hal yang menuju ke failure, maka kemudian disusun action dan rekomendasi, sehingga tinggal diberitahu ke Python. Anda tahu Python di mana ya? Dekat Banyuwangi. Itu sehingga orang-orang maintenance itu tinggal mengeksekusi. Sehingga planning division-nya tidak ada lagi di PJB atau tidak ada lagi di Python, tetapi ada di Sacramento sana, dan itu outsourcing. Jadi perusahaan Pembangkitan Jawa Bali hanya memiliki execution division saja. Semoga Anda paham apa yang saya maksud, ya. Ya, begitu. Jadi ini predictive maintenance menjadi sangat applicable, ya, di dalam fase maintenance. Termasuk teknologi yang lain, radio frekuensi, adanya RFID, dan seterusnya, ya. Saya rasa. Mohon maaf, saya harus akhiri. Mohon maaf, ya. Kuliah hari ini di titik ini saya akan teruskan, tentu jangan khawatir di pertemuan selanjutnya. Dan Anda jangan bingung dengan bahan atau materi, memang belum saya share karena masih saya update. Jadi ini sudah ada, tetapi banyak updating yang harus saya lakukan begitu, karena ada ilmu baru, katakanlah begitu, yang harus saya share. Jadi mohon bersabar begitu, ya, untuk sementara. Berarti ya tidak akan mungkin ada kuis, ya. Untuk bahan yang ini loh, ya, untuk bahan yang ini. Itu nggak akan ada kuis, nggak adil nanti kalau saya kemudian kuiskan karena bahannya belum sampai ke Anda. Gitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya harus akhiri jam 11, ini kurang 3 menit. Ya, saya tidak bisa teruskan untuk sesi-sesi yang berikutnya. Insya Allah kita bisa tuntaskan di pertemuan berikutnya untuk sesi 1 dan paling tidak sesi 3-nya. Ya. Kalau sesi 2, ya saya berusaha mengadakan sesi 2 seperti yang tempo hari begitu, sempat begitu. Tapi saya utamakan terlebih dahulu untuk yang bahan ini di sesi 1 agar tercapai. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akan akhiri kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan silakan dicatat di pertemuan berikutnya. Insya Allah semoga muncul ada kesempatan sesi ketiga, ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua, dan I'm ending this meeting right now.